Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Amelia dengan NIM 19016154, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang konsep strategi, skenario, dan media pembelajaran bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Anda Ermawati Arif MPD. Berikut penjelasannya. Baiklah, materi yang pertama tentang konsep strategi pembelajaran. Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos, yang artinya suatu usaha untuk mencapai suatu kemenangan dalam suatu peperangan. Awalnya digunakan dalam lingkungan militer. Namun istilah strategi digunakan dalam berbagai bidang yang memiliki esensi yang relatif sama, termasuk diadopsi dalam konteks pembelajaran yang dikenal dalam istilah strategi pembelajaran. Strategi dapat diartikan sebagai suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dikaitkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan murid dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Mansur pada tahun 1991, konsep dasar strategi pembelajaran yaitu mengidentifikasikan serta menetapkan tingkah laku dari kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan sesuai tuntutan dan perubahan zaman. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih sistem belajar mengajar yang tepat untuk mencapai sasaran yang akurat. Dan yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif. Dan materi selanjutnya tentang klasifikasi strategi pembelajaran. Klasifikasi strategi pembelajaran dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Yang kedua, strategi pembelajaran tak langsung. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif dan mandiri. Dan yang keempat, strategi pembelajaran melalui pengalaman atau eksperimental. Yang selanjutnya, konsep skenario pembelajaran. Langkah-langkah pembuatan skenario. Yang pertama, identifikasi vokal isu. Artinya mengidentifikasi isu utama atau masalah utama yang akan menjadi titik fokus untuk dijawab atau diambil keputusannya. Yang kedua, identify forecast, yang artinya mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang diperkirakan akan mempengaruhi vokal isu di masa yang akan datang. Yang ketiga, identifikasi driving forecast change driver. Dalam langkah ini harus mampu mengidentifikasi kekuatan yang dapat mendorong perubahan yang berkaitan dengan key forecast di atas. Secara umum, dalam konteks ilmu sosial dan ilmu politik, driving forces yang sering kali teridentifikasi adalah faktor sosial, faktor politik, dan faktor ekonomi. Yang keempat, identifikasi ketidakpastian atau identify uncertainty. Artinya, langkah ini harus mencoba mengidentifikasi ketidakpastian dari berbagai hal. Yang kelima, selection the scenario logic. Yang keenam, fleshing out the scenario. Tahap ini merupakan tahap penguatan skenario. Dan langkah-langkah kerja menyiapkan skenario pembelajaran. Yang pertama, mempelajari LKS atau lembar kerja soal. Yang kedua, menentukan waktu, peralatan, atau alat bantu yang akan digunakan dalam pembelajaran. Yang ketiga, menuliskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran sesuai dengan tahapan-tahapan pembelajaran yang telah direncanakan. Yang keempat, langkah-langkah pembelajaran ditulis secara lengkap dan akurat. Yang kelima, menuliskan rencana penilaian terhadap kegiatan belajar mengajar. Yang keenam, kriteria keberhasilan hasil penilaian dapat dirinci secara detail dan mencakup 3 rangkap, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang ketiga, konsep media pembelajaran. Secara etimologi, kata media merupakan bentuk jamak dari medium yang berasal dari bahasa Latin atau medius yang berarti tengah. Sedangkan dalam kata bahasa Indonesia, kata medium dapat diartikan sebagai antara atau sedang. Istilah media mula-mula dikenal dengan alat peraga, kemudian dikenal dengan istilah audio visual aids atau alat bantu pandang atau dengar. Selanjutnya disebut dengan instruksional atau materi pembelajaran. Dan kini istilah yang lazim digunakan dalam dunia pendidikan nasional adalah instruksional media atau media pendidikan atau media pembelajaran. Dalam perkembangannya, sekarang muncul istilah e-learning atau huruf E merupakan tingkatan dari elektronik. Artinya media pembelajaran yang berupa alat elektronik yang meliputi CD multimedia interaktif sebagai bahan ajar offline dan web sebagai bahan ajar online. Dan materi selanjutnya tentang strategi ekspositoris dan penemuan.
Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositoris. Strategi pembelajaran ekspositoris adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa, dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Dan karakteristik strategi ekspositoris yaitu dilakukan dengan cara penyampaian materi pembelajaran secara verbal. Yang kedua, materi yang disampaikan adalah materi pembelajaran yang sudah jadi seperti data atau fakta. Yang ketiga, tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi sendiri. Artinya, setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahami yang benar, yaitu mengingat kembali materi yang telah diuraikan. Strategi pembelajaran ekspositoris dapat dikatakan efektif apabila guru yang menyampaikan bahan-bahan baru serta kaitannya dengan yang harus dipelajari siswa. Apabila guru menginginkan siswa yang mempunyai model intelektual tertentu, misalnya agar siswa dapat mengingat bahan pembelajaran, dapat mengungkapkan bila diperlukan kembali. Guru menginginkan untuk mendemonstrasikan suatu teknik atau prosedur tertentu dalam kegiatan praktik. Jika guru tidak memiliki waktu yang cukup untuk menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa, dalam penggunaan strategi pembelajaran ekspositoris terdapat beberapa prinsip. Yang pertama, berorientasi kepada tujuan. Yang kedua, prinsip komunikasi. Yang ketiga, prinsip kesiapan. Yang keempat, prinsip berkelanjutan. Dan materi selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan strategi ekspositori. Yang pertama ada persiapan. Yang harus dilakukan dalam langkah persiapan, memberikan sugesti yang positif dan hindari sugesti yang negatif. Mulailah dengan mengemukakan tujuan yang harus dicapai. Yang ketiga, bukalah file dalam otak siswa. Yang kedua ada langkah penyajian atau presentation. Langkah penyajian adalah langkah penyampaian materi pelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Karena itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan langkah penyajian. Yang pertama, penggunaan bahasa, intonasi suara, menjaga kontak mata dengan siswa, menggunakan joki-joki yang menyegarkan. Yang ketiga ada langkah korelasi. Langkah korelasi dilakukan untuk memberikan makna terhadap mata pelajaran. Yang keempat ada langkah menyimpulkan atau generalization. Menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti atau core dari materi pelajaran yang telah disajikan. Langkah menyimpulkan merupakan langkah yang sangat penting dalam strategi ekspositori, sebab melalui langkah menyimpulkan siswa akan dapat mengambil inti dari proses penyajian yang telah dijelaskan oleh guru. Dan langkah selanjutnya ada mengaplikasikan atau application. Langkah aplikasi adalah langkah unjuk kemampuan siswa setelah mereka menyimak penjelasan guru. Yang kedua ada strategi pembelajaran penemuan atau discovery. Pengertian discovery learning menurut Jerome Bruner adalah metode belajar yang mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan dan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum praktis, contohnya pengalaman. Menurut Bell pada tahun 1978, belajar penemuan adalah belajar yang terjadi sebagai hasil dari siswa memanipulasi, membuat struktur, dan mentransformasikan informasi sedemikian rupa sehingga ia menemukan informasi baru. Pembelajaran penemuan merupakan salah satu model pembelajaran yang digunakan dalam pendekatan konstruktivis modern. Melalui pembelajaran penemuan, diharapkan siswa terlibat dalam penyelidikan suatu hubungan, mengumpulkan data, dan menggunakannya untuk menemukan hukum atau prinsip yang berlaku pada kejadian tersebut. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran discovery learning adalah suatu model untuk mengembangkan secara belajar siswa aktif dengan menemukan sendiri dengan cara menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan siswa. Tidak akan mudah dilupakan. Dengan belajar penemuan, anak juga bisa belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan sendiri problem atau masalah yang dihadapi. Kebiasaan ini akan ditransfer dalam kehidupan bermasyarakat dan sehari-hari. Kelebihan pembelajaran penemuan ini adalah siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang telah disajikan. Yang kedua ada strategi pembelajaran kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan, guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik. Yang kedua ada kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, dan menyenangkan serta menantang untuk memotivasi peserta didik secara aktif menjadi pencari informasi.
Yang ketiga, kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan peserta didik untuk membuat rangkuman atau simpulan dari pembelajaran. Materi yang terakhir tentang jenis media pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama ada media visual, yang terbagi menjadi media visual yang diproyeksikan dan media visual tidak diproyeksikan. Yang kedua ada media audio. Yang ketiga, media audio visual. Baiklah, cukup sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Devi Melia, mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.